Smart Viewers, welcome back to Sore-Sore Seru. Seru banget, hari ini kita akan ngebahas analog. Nah, itu dia ya. Nah, sekarang di sini kita udah ada bersama dengan Ivan Setiawan. Mungkin buat teman-teman lebih mengenalnya kalau bilangnya Filmonkis. Nah, ini the man behind the sosmed atau akunnya itu ya. Ini ada Ivan Setiawan. Jadi gimana Ivan? Gue pertama kali udah ngikutin lu udah lama. Cuma mungkin lu baru notice gue belakangan-belakangan ini karena postingan terakhir gue di Instagram itu kali ya. Itu gue notice dari yang ini video lu yang terakhir yang my collection kamera itu kan gue di tag terus gue liat wah jarang nih yang bikin video di Instagram gitu kan, terus gue baca gue suka dengan caption lu, terus gue bilang kayak wah menarik nih, kayak ya udah akhirnya gue follow gitu kan. Ya udah. Iya. Buat lu sendiri, memang kalau gue kan baru mulai main analog kan tahun lalu nih. Kalau lu sendiri sebenarnya pertama kali kenal analog dulu deh, itu dari kapan? Kalau misalnya kamera analog kayak mulai tahu nih, Itu gue dari 2 tahun lalu. Dari 2 tahun lalu? 2 tahun lalu di bulan September. Lah sama dong kita, cuma beda setahun doang berarti. Gue September 2019, lu 18. Iya. Nah, terus gue lagi nyari foto-foto di Instagram, terus ketemu satu foto cuma gambarnya mata doang. Jadi foto mata ini pas gue lihat, tiba-tiba gue gak tau kenapa gue tiba-tiba nangis. Kayak gue lihat ada kayak satu feeling di gambar ini, terus kayak gue cari tahu ini gambar apa gitu kan. Oh ternyata ada hashtag 35mm gitu. Terus dari sana gue kayak dalemin 35mm apaan. Oh ini analog, pakai raw film segala macam. Terus itu gue langsung kumpulin duit, gue cari di pasar baru. Terus gue akhirnya dari sana gue suka banget, gue foto raw film kebakar. Terus gue pengen bagiin feeling ini ke orang-orang gitu, kayak temen gue segala macam gitu kan, yang foto digital segala macam. Gitu sih. Jadi 2 tahun lalu bulan September, terus bulan Novembernya baru kayaknya ini ada market nih, baru gue langsung mulai. Serius? Langsung November itu lo ngeliat marketnya, maksudnya dalam arti apa nih? Maksudnya market untuk lo jadiin di bisnis Instagram atau jadi bisnis? Di bisnisnya. Jadi gue dalam waktu, gue tuh 22 November itu lahir si Filmonkis. Jadi gue September akhir gue main, gue foto hasilnya keren, gue ngobrol-ngobrol sama temen gue. Terus ya sebenarnya gue gak mau bisnisin, tapi gue masalahnya adalah gue mahasiswa yang kerjaannya malam segala macam, pokoknya sampai gue nggak ada duit lah intinya kan. Sampai akhirnya gue nggak tahu mau cari duit di mana, gue sampai ikut lomba-lomba fotografi kecil gitu kan, buat makan doang. Terus gue akhirnya ke pasar baru, gue ketemu sama satu penjual yang paling sepi di sana. Kan ada jual analog banyak, tapi ada satu yang sepi banget. Terus gue ngobrol, "Om, mau nggak gue bantu jualin online?" Gue bilang gitu. Karena gue tau kan sekarang udah online, sedangkan mereka tipenya analog gitu, yang kayak jualnya secara ya konvensional ya. Gitu kan. Gue bilang, mau nggak gue jualin online gitu kan. Lu kasih harga berapa, gue markup aja, gue bilang kayak gitu kan. Jadi gue ini bisnis tanpa modal. Akhirnya gue tiap hari gue datang ke sana, pulang kampus, gue fotoin pakai handphone, gue taruh Instagram. Modal pertama gue itu cuma box ini doang, box yang buat foto produk tau nggak, yang Lightbox Tokopedia. Oh iya. Itu putih gitu ya. Gue tuh penasaran sebenarnya, emang lu dasarnya suka sama fotografi atau cuman karena momen itu doang akhirnya lu jadi tertarik sama fotografi? Gue sebenarnya kerjaan gue sebelumnya adalah gue brand agency juga, sama gue videographer. Jadi gue juga suka freelance videografi untuk Sweet Seventeen, acara nikahan. At the end gue merasa kayak ya udah kerjaan sepi, lagi nggak ada proyek segala macam, ya udah kayak gue jatuh cinta sama analog. Karena gini men, gue lihat banyak banget foto yang sama dengan filter yang sama gitu, terus gue menemukan satu hal yang beda di analog ini, kayak yang bisa sampai bikin gue nangis cuma lihat foto mata doang. Kayak itu ada kayak intimasi tertentunya gitu, kayak ada feelingnya yang gue dapat di sana. Terus kayak dari sana makanya gue jatuh cinta akhirnya sama analog gitu. Terus gue kayak mulai dalemin gimana cara cucinya segala macam gitu aja sih. Mulai dari situ ya. Nah, berarti kalau untuk dari lu sendiri Ivan, kamera pertama lu yang lu beli di bulan Septemberan itu apa? Canon AE1.
Itu harganya Canon A1. Iya. 1 juta udah harganya. Masih 1 juta ya waktu itu ya? Sekarang udah enggak, sekarang udah 3 kali lipat. Waduh. Iya, makin lama makin meningkat ya harga. Iya. Keren. Dulu aja. Tapi masih pegang, masih simpen. Masih simpen, dan banyak banget yang kemarin sempet chat gue lupa siapa, dia nanya gue kayak, kakak masih jual kamera nggak sih? Terus kayak ada yang bingung kayak, kok lu bikinnya konten terus? Sebenarnya di satu sisi kamera gue banyak, cuma gue orangnya sayang banget gitu, kayak apalagi ada momentumnya gitu ya. Kayak gue lebih nggak kejual gitu sih, gue lebih kayak gue suka ya gue simpen. Akhirnya lo simpen gitu ya. Sekarang total kamera analog ada berapa, Ivan? Di gua masih ada sekitar 25 ada. Tapi ini yang gua ngomong tuh yang SLR ya. Kalau yang untuk kamera pocket segala macam masih ada 1.300 kamera. Bentar, ini buat itu buat dijual kan? Iya, itu apa koleksi? Buat dijual. Koleksi lu berapa? SLR rangefinder tuh cuma 25 sampai 30 aja. Ada yang belum gua servis gara-gara udah kelamaan gue nggak pakai, gue simpen gitu kan. Berarti dalam waktu 2 tahun ini lo kumpulin itu 25 itu totalnya tuh, yang buat lo pribadi ya maksudnya? Iya, cuma gue pakai 1 sampai 5 biji doang, nggak gue ada yang simpen. Yang lainnya koleksi ya. Oke, sekarang yang jadi daily driver lo yang mana? Yang jadi buat Beauty itu kamera Jepang, rangefinder itu jarang sih orang pakai, tapi gue dapat harga yang miring jadi kayak pas ya. Apa namanya? Gue kayak Beauty Light-O-Matic. Nah, Ivan, boleh tadi lihat dong kameranya udah lu bawa kan nih. Nah, ini pengen tahu nih gue. Yes. Soalnya ini sorry tadi namanya apa? Aduh, gua enggak apa-apa. Beauty Light-O-Matic. Beauty Light-O-Matic 3 itu ya. Oke, ini modelnya berarti yang rangefinder punya ya. Nah, Ivan, gue pengen tanya sih ke lu nih. Lu kan sebagai seorang seller juga kan. Lu kira-kira ada tips dan trik nggak sih? Ini gue butuh banget sih. Gimana caranya beli online tuh nggak zonk gitu loh, men. Gue tuh dari 9, 10 ya, atau 8, 2 itu gue ngerasa, men ini zonk sih, men. Gue dapet kayak nggak sesuai dengan ekspektasi gue gitu. Karena kondisinya ya, bukan kemampuan ya, tapi kondisinya gitu. Lu ada tips nggak sih? Ini yang salah satunya gue lakuin di pertama kali gue jualan. Karena bukan cuma pembeli yang dibegoin, tapi gue sebagai seller juga sempat ditipu. Kayak dia bilang udah transfer lah, tapi ternyata belum transfer, segala macam kayak ditipu-tipu gitulah. Intinya terus makanya gue masuk ke marketplace yang kayak Tokopedia sama Shopee, ya kan. Jadi gue main di sana. Jadi di sana pun gue kasih sebuah deskripsi yang lengkap, gue kasih sebuah garansi tertentu. Jadi kayak terus ketika sebagai buyer nanyanya harus detail gitu, nggak terkecuali kayak gue pun kadang-kadang juga suka beli online sama kompetitor gue, kayak gue iseng-iseng tes kan. Ya kan, gue tes cara, sebenarnya gue itu suka eksperimen kayak cara dia melayani pelanggan seperti apa, itu gue pelajarin kan. Gue pernah beli, rusak, gue beli 10 kamera untuk gue 10 kamera dari kompetitor yang udah lumayan gede, ya kan. 2-nya rusak, 2 atau 3 rusak, tapi alasannya adalah karena pengiriman, dia bilang. Karena pengiriman jadinya barangnya ini ringkih segala macam. Terus apalagi dia di Instagram waktu itu gue. Jadi gue nggak bisa. Gue nanya kenapa lu nggak masuk Tokped atau Shopee gitu kan. Dia bilang kena biaya administrasi servis. Terus kayak ya udah akhirnya. Tapi yang karena gue sendiri punya kenalan orang servis ya udah. Akhirnya gue servis. Kayak gitu sih sebenarnya sebagai buyer ya amannya ya kalau beli di marketplace gitu. Komplain aja. It's your right to complain if the product is not gitu. Kalau saya kayak nggak sesuai dengan yang lu beli gitu. Nah, lu sebagai memang perwakilan juga ngejual di e-commerce nih, tapi posisinya gini, kalau misalnya gue nanya-nanya, terus pas udah dikirim barangnya, terus gue komplain nih, lah kok ininya nggak gini, terus kok posisinya karena memang yang rusak ini gue nggak tanyain sebelumnya pas dia kirimin ke gue, gitu, apakah gue berhak untuk komplain untuk hal yang gue nggak pertanyakan? Menurut lu gimana? Di gue iya, di gue ada yang beli ke gua, dia nggak tahu ini pakai, dia kan nanya panjang, gua udah kasih ini pakai raw film loh kak, ini pakai raw film segala macam. Iya nggak apa-apa, saya suka. Gue lihat dari sebelum gua jual, gua lihat dulu profil orang ini seperti apa. Gua tuh selalu kayak gitu. Jadi kayak gua lihat ini fotografer bukannya, dia ngerti nggak ya? Gua tanyain kan. Terus dia bilang ngerti gitu kan. Pas nyampe, dia udah kasih ulasan di Shopee kan. Gua bilang beli dari Shopee aja, gua bilang gitu kan. Ya udah biar free ongkir gitu kan. Udah beli
Kak, saya nggak ngerti pakainya gitu kan. Terus dia bilang, saya lagi butuh uang gitu. Dia bilang kayak, saya beli gara-gara pengen aja lihat hasilnya bagus. Gue kasih dia kembaliin, maksudnya. Ya, no problem, nih, lu ambil aja gitu. Kayak gue pengen, misalnya lu pilih seller yang pintar, misalnya seller yang fokus dalam selling, sama seller yang kayak emang ya udah kayak, ini gue pengen bagiin lu experience analog. Gue nggak mau kayak, lu beli kamera gue, lu malah nggak pakai gitu maksudnya. Ini yang gue simpen gitu ya, kalau di gue ya. Makanya gue, itu yang gue lagi tekanin terus, makanya banyak seller lain yang sampai konsul ke gue juga, Kak itu gimana Kak packagingnya? Lu lihat deh, kompetitor gue tuh semua packagingnya jadi kardus semua sekarang. Terus sampai pakai kartu notes-nya juga. Mereka pada ngobrol ke gue sekarang kayak itu maksud gue tuh, ya ini yang menurut gue yang gue bakal bedain gue sama yang lain, karena gue nggak fokus untuk selling, tapi gue fokus emang untuk kayak ya udah ini emang platform untuk lu bercerita. Kalau gue emang mau jual ya gue jual, kalau gue nggak mau jual ya gue nggak mau jual gitu kayak gitu aja. Lu misalnya lu pilih seller pinter-pinter gitu dari marketplace lah yang terpenting. Marketplace gitu ya. Iya. Bisa lu aja yang ya tergantung sellernya. Kalau sellernya emang cari cuan terus ya udah lu nggak diiniin, nggak di. Waduh. Iya. Dan menariknya juga adalah memang pertama kali pas gue beli di, kan kalau gue kan memang dari macam-macam ya. Dulu pertama kali memang kamera gue tuh pertama kali itu kan gue turunan dari ibu gue kan. Turunan dari ibu gue itu kamera ini yang Propic. Nah ini cuman mohon maaf ini udah almarhum ya, sudah rusak, sayang sekali. Gue sampai bela-belain karena memori ibu gue juga akhirnya jatuh ke gue kan, maksudnya kamera pertama gue bela-belain, gue nanya dulu sana sini kira-kira bisa diperbaiki atau tidak. Ya tidak ya, kalau misalnya sudah point and shoot, kalau rusak ya gone. Akhirnya udah, karena jeroannya udah nggak bisa diambil dari tempat lain juga kan. Ya udah akhirnya kamera selanjutnya yang gue incer, karena kebetulan waktu itu gue lagi THR kan, wow udah mantep nih gas, gue beli langsung yang Canon AE1 tuh. Lu dulu bilang tadi Canon AE1 juga? Gue Canon abis dari ibu gue, ini kan dikasih. Nah gue yang gue beli sendiri pertama kali pakai uang gue ya Canon AE1. Di gue juga? Sampai sekarang enggak, beda. Oh enggak, oke. Soalnya gue tuh jual. Itu gue beli dari Bali. Nah itu tokonya ada tuh, yang toko lumayan terkenal kan tuh, ada yang dari Bali tuh di Instagram tuh. Nah tapi mulus kan, semua mulus. November kalau nggak salah. Mulus, parah. Ya alhamdulillah itu dapatnya oke lah, ajib. Itu salah satu, itu driver gue sampai sekarang sih, soalnya itu kameranya cakep banget sih, hasilnya juga. Cuman memang pas gue beli, gue pengennya nyari rangefinder. Kalau lo, ini kan lo rangefinder nih, kalau SLR yang paling lo demen sekarang apa Ivan? Sama, makanya lo kok masih tetap Canon AE1 juga? Itu kan kamera pertama gue, ya the first is always the inilah. Benar. Ajib, benar. Film On Kiss, dari namanya dulu, itu lo ngambilnya dari mana sih? Film On Kiss. Jadi nama adalah doa ya. Jadi kayak gue mendasarkan, sebenarnya banyak orang yang susah pronounce bacanya segala macam. Ada yang bilang film On Kiss, ada yang bilang film Monkish, yang sebenarnya adalah film Monkish. Film Monkish. Nah, itu diambil dari kata Monkish yang artinya adalah sifat disiplin, tanggung jawab, sama self awareness. Jadi itu adalah sebuah sifat yang gue bangun dalam brand gue ini. Makanya gue untuk 3 brand gue itu ada Monks Lab, Monkish Collective, sama film Monkish. Semua itu kata kuncinya di sana di Monk sama Monkish-nya. Jadi kayak itu sebuah sifat gitu. Itu yang gue tanemin di brand gue. Terus di tiap tim yang gue ada, kan gue ada 3 brand, di tiap brand ada timnya masing-masing. Di brand satu lagi ada timnya. Jadi itu kayak value yang gue selalu angkat. Kayak lu harus disiplin, lu harus tanggung jawab, lu harus kayak jujur, lu harus self-aware. Pokoknya kayak gitulah. Kayak itu sebuah kepercayaan aja. Terus jadi dari sana tiba-tiba dia manggil gue Mong. Terus lucu juga kalau gue dipanggil Mong gitu kan. Karena ya udah kok ada pembeli gue tiba-tiba panggil gue Mong. Soalnya mungkin terinspirasi dari ini ya, salah satu tokoh agama juga ya. Bukan sebenarnya, bukan tokoh agama, tapi emang itu dari Monkish itu adalah sifat dari Mong, gitu. Sifat dari gitu. Nah, jadi kayak emang diangkat dari sana, tapi lucu aja sampai orang ada yang tahu gitu, kayak ada yang akhirnya manggil gue Mong, ya udah dari sana gue ngebangun personal
ininya karakternya seperti itu. Makanya karakter stiker gua segala macam tuh orang-orang botak semua gitu. Iya. Tadi kita berdua sempat ngomongin juga ini dari mana ya? Apakah dari nama itu atau bukan? Ternyata terjawab nih. Men, gue udah ngikutin film Monkeys ini dari dulu. Gue salah pronounce, ya ampun. Gue kira film on Kiss. Iya, nggak apa-apa, no problem. Ternyata film Monkeys. Kemarin brand agency yang kerja sama gue, kan dia present juga kan, nge-pitch ke gue. Dia nge-pitch brand gue film on Kiss juga. Terus kayak gue dalam hati, oke, gak apa-apa, it's okay. Kayak ini kan sebuah internal gue. Internal branding aja, kepercayaan gue ya gitu maksudnya. Film mungkin harus dikasih titik. Orang gak salah baca. Nah, kalau ngomongin mengenai film On Kiss nih, tapi kita tahan dulu karena film On Kiss ini banyak banget ya tadi anak-anaknya ya, ada dari ada clothing line dan lain-lain. Ini ada Tell by Like dan lain-lain Instagram itu nanti pokoknya kita harus langsung tanya. Tapi abis yang satu ini ada yang mau lewat dulu. Pokoknya jangan kemana-mana, tetap di sore-sore seru. Seru banget.